Selamat siang, perkenalkan nama saya Rudi Rinaldi. Saat ini kita akan membahas mengenai sebuah case study pemanfaatan hasil dari MFL Inline Inspection untuk Fitness for Service Assessment di 20 inci gas pipeline. Yang akan kita bahas itu ada 5 bagian, yaitu pertama mengenai introduction mengenai pipanya sendiri, MFL inspection dan fitness for service, kemudian metodologi inspeksinya dan assessment fitness for service-nya sendiri, kemudian selanjutnya mengenai hasil dari inspeksi tersebut dan fitness for service, kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai hasil tersebut dan konklusi dari case study ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, introduction. Jadi pipa gas pipe 24 inci ini panjangnya 77 km, berlokasi di offshore, diameternya 24 inci, dengan kedalaman airnya sekitar 45-60 meter. Nah, nominal wall thickness dari pipa itu bervariasi dari 14,3 mm ke 19,1 mm. Nah, selanjutnya adalah mengenai apa itu pipeline integrity management dan apa itu inline inspection. Jadi pipeline integrity management adalah suatu systematic approach ya dan proaktif untuk menjamin keselamatan, reliable dan efisiensi operasi dari pipeline selama masa hidupnya. Ada beberapa aspek di sini, yaitu risk assessment, inspection, monitoring, maintenance dan repair, yang tujuannya adalah untuk memprevent failure, dan apabila failure terjadi kita bisa meminimize konsekuensinya. Kemudian apa itu inline inspection? Itu adalah suatu alat yang digunakan untuk di dalam integrity management yang digunakan oleh operator pipeline untuk mengambil data bagaimana kondisi internal dan eksternal dari pipa tersebut tanpa menginterrupting dari operasinya sendiri, dan ini sangat penting ya. Jadi kita bisa melakukan inspeksi tanpa memberhentikan operasi. Nah, inline inspection tool sendiri ada 3 biasanya, itu geometry elite tool, kemudian ada MFL elite tool dan UT elite tool. Dan untuk case study ini kita akan mengambil MFL elite tool-nya. Nah, apa itu MFL elite tool? Jadi prinsipnya adalah dari MFL ini adalah adanya interaksi antara magnetic field dengan material dari pipa. Dalam hal ini adalah ferromagnetic material. Jadi ketika suatu pipa dimagnetize sampai near saturation-nya, maka magnetic flux itu akan terconfine di dalam dinding pipa. Nah, pada saat dinding pipa itu mengalami penipisan atau ada defect atau discontinuity, magnetic flux yang sudah tersaturate tadi akan bocor ke luar pipa. Nah, kebocoran ini yang kemudian akan ditangkap oleh sensor pada alat elite tool-nya. Untuk fitness for service assessment sendiri di dunia perpipelinan itu digunakan untuk menjamin atau mengevaluasi dan menjamin dan menilai apakah suatu pipa itu yang punya flow atau degradasi itu tetap bisa beroperasi secara aman dalam kondisi tertentu. Nah, ada 3 yang utama di pipeline, yaitu pertama adalah ASME B31G, yang kedua API 579, dan yang terakhir adalah DNV RPF101. Kemudian kita masuk ke metodologi. Pertama kita bahas adalah mengenai tool MFL itu sendiri. Jadi dalam case study ini data-data inspeksi diambil menggunakan tool MFL dari Rosen dengan technical spec seperti terlihat di layar. Panjang tool sendiri sekitar hampir 3 meter, kemudian dia mampu untuk melewati band radius 3D,
Untuk velocity range-nya sendiri yang optimum adalah 0,5 sampai 1 meter per second dan bisa beroperasi sampai maksimum 10 MPa. Tool ini sendiri bertujuan untuk mendeteksi adanya korosi di dalam pipa. Untuk parameter pengambilan datanya, jadi seperti tadi pipanya panjangnya 73 km, kemudian pada saat berjalan toolnya sendiri punya average velocity itu sekitar 0,97 dengan maksimumnya 2,1 meter per second. Waktu tempuhnya adalah sekitar 13 jam sampai 30 menit. Kemudian magnetisasi sendiri masih dalam range yang bisa diterima tool, yaitu antara 10 sampai 30 kA per meter. Nah, proses inspeksi sendiri bisa dilihat dari video berikut. Jadi pertama tool ini dimasukkan ke dalam peak launcher di sini. Masuk, kemudian valve-valve diatur sedemikian rupa sehingga production tujuan menggunakan untuk mendorong peak bisa mendorong peak tersebut sedemikian tadi. Saat tool berjalan apabila dia menemukan defect, maka flux leakage-nya kemudian bisa ditangkap oleh sensor. Setelah tool berjalan sepanjang pipa, kemudian akan masuk ke peak receiver. Ada proses buka tutup valve sehingga tool bisa masuk dengan aman ke dalam peak receiver. Aman sampai di receiver, kemudian dikeluarkan dan data-data inspeksi indikator sepanjang pipeline kemudian bisa diambil diolah. Nah, pengolahan datanya sendiri itu ada 3 step ya. Ada pertama adalah data check and validation, di mana kualitas data dilihat, kemudian konsistensinya juga dilihat. Terakhir yang dilakukan adalah apabila ada noise bisa dilakukan noise removal dengan filter. Setelah data quality-nya bagus, kemudian dilakukan data normalization, jadi di mana data-data tersebut sangat dipengaruhi oleh kecepatan dari toolnya, pipeline geometry, dan magnetization level. Semua data kemudian di-normalize. Dan terakhir yang dilakukan adalah feature extraction. Nah, hasil akhirnya bisa dilihat di bawah ini. Ini adalah pipeline tally yang merupakan bagian dari report dari
vendor ILI. Di sini terlihat kita bisa menemukan lokasi dan dimensi dari korosi yang tertangkap oleh tool tersebut. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita lakukan namanya Fitness for Service Assessment, dan ini seperti tadi disebutkan kita akan memakai metode sesuai dengan ASME B31G, di mana ASME B31G ini ada 3 level. Level 0 di mana ini adalah yang paling konservatif, kita akan memakai tabel yang ada di dalam ASME B31G sendiri sebagai panduan. Bisa dilihat di sebelah kiri bawah contoh tabelnya, di mana kita akan membandingkan antara thickness dan depth untuk melihat seberapa limit panjang defect yang masih acceptable. Kemudian kalau memang dibutuhkan kita bisa lakukan level 1. Ini menggunakan kalkulasi seperti bisa dilihat di bawah kalkulasinya. Data yang dibutuhkan di sini adalah depth dan panjang dari defect-nya. Apabila kita masih perlu yang lebih detail lagi, kita bisa naik ke level 2, itu istilahnya adalah effective area method. Jadi kita tidak hanya melihat secara depth dan panjang, tapi lebih ke luas area dari defect-nya. Stepnya sendiri sama dengan level 1. Kalau mau lebih detail lagi bisa naik lagi ke level 3. Jadi kita lakukan finite element analysis untuk defect tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke bagian hasil. Hasil dari ILI bisa dilihat di sini. Jadi kalau dari case study ini kita menemukan sekitar 84.000 meter loss ya, dengan maksimum depth-nya 61% nominal wall thickness. Untuk lebih gampang melihat hasilnya karena datanya sangat banyak, biasanya digunakan grafik-grafik ya. Jadi kalau lihat di sini grafik kiri atas itu adalah di bagian Y-nya itu number of anomalies, kemudian X-nya itu adalah log distance. Kita bisa melihat di sini bahwa banyak terdapat defect-defect dengan kedalaman 10-19%. Untuk kiri bawah ini adalah orientasi, dan untuk sumbu Y dan X-nya adalah relative distance dari gate well. Jadi gate well itu adalah well-well sambungan. Biasanya korosi itu banyak terjadi di sambungan ataupun daerah khas dari sambungan well-nya. Kan tetapi dari hasil ILI kita ini terlihat bahwa korosi malah sangat sedikit terjadi di area tersebut. Untuk grafik kanan atas kita melihat orientasi dari pipa di sumbu Y dan log distance di sumbu X. Dari sini kita bisa lihat bahwa defect yang kita dapatkan yang ditangkap oleh hasil ILI itu lebih banyak berada di area atas atau jam 12 dari pipa kita tersebut. Di kanan bawah ini adalah melihat depth-nya di sumbu Y dengan log distance. Jadi di sini dilihat sebaran dari depth tersebut, di mana yang paling besar ada sekitar 61%, seperti tadi disebut, itu ada di sekitar log distance 3500. Dari hasil ILI tersebut kemudian kita lakukan corrosion growth analysis dengan cara membandingkan antara hasil inspeksi sekarang dengan hasil inspeksi sebelumnya. Salah satu metode yang paling baik untuk dilakukan untuk inspeksi dengan MFL adalah metode corrosion growth analysis dengan menggunakan statically active corrosion. Kenapa? Karena MFL sendiri punya kekurangan di mana akurasinya itu sangat rendah. Jadi akurasi dari MFL itu plus minus 10% dari nominal wall thickness, sehingga kita perlu melakukan proses statistik untuk meningkatkan confidence level kita terhadap hasil dari ILI tersebut. Dari hasil SHC didapatkan bahwa lowest corrosion rate-nya itu sekitar 0,1 mm per year, sedangkan yang paling besar itu adalah di 2,088 mm per year, itu ditemukan di Placer.
Hasilnya kemudian kedua hasil itu kemudian dimasukkan ke Fitness for Service ASME B31G dengan menggunakan level 0 dan level 1, di mana hasilnya adalah didapatkan bahwa untuk level 0 kita masih pas, jadi kita tidak perlu naik lagi sebenarnya untuk level 1, tapi tetap kita lakukan di sini untuk melihat dibuktikan dengan kalkulasi dan benar bahwa memang semua defect kita itu masih pas. Nah, hasil dari depth dari ILI dan hasil corrosion growth analysis kemudian dilakukan remaining life estimate-nya dengan rumus yang sederhana, yaitu sisa thickness yang ada kemudian dibagi dengan corrosion rate-nya, atau itu untuk batasan depth, tapi ada juga batasan ASME B31G yang kalau dilihat dari rumus B31G kita bisa memprediksi dari remaining life-nya. Nah, dari hasilnya yang paling pendek adalah di daerah riser dengan remaining life 4,3 tahun. Selanjutnya kita masuk ke bagian diskusi. Jadi yang pertama adalah mengenai hasil dari inspeksi dan FFS sendiri. Jadi pertama adalah mengenai corrosion defect. Jadi kita menemukan corrosion defect yang lumayan besar ya, sekitar 85.000 metal loss, di mana ada sekitar 5.000 defect yang sudah lumayan dalam, di mana kedalamannya di atas dari 20% dari nominal worthiness. Hal ini bisa disimpulkan bahwa ada signifikan active corrosion yang terjadi di dalam pipeline-nya. Kalau kita lihat dari corrosion rate-nya sendiri lumayan tinggi, jadi dari 0,237 mm per year ke 2,088 mm per year yang terjadi di riser section. Offshore section sendiri juga punya relative higher corrosion rate kalau kita lihat bandingkan dengan yang biasa terjadi di area offshore. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa riser itu adalah daerah supply zone di mana proteksi korosi di sana lumayan banyak ya untuk mencegah external corrosion, seperti ada cathodic protection, ada coating. Ini bisa kita simpulkan bahwa ada inadequate corrosion protection di sana. Untuk section riser juga begitu. Jadi corrosion yang tinggi ini disebabkan oleh fluidnya yang korosif, bisa juga karena high temperature dan juga pengaruh dari flow condition. Dan ini dari semua ini membuktikan bahwa kita dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan untuk corrosion protection pada saat ini masih inadequate. Dari sisi fitness for service, jadi kesimpulannya tadi dengan ASME B31G bahwa semua defect itu masih fit for service, pipa kita masih fit, akan tetapi remaining life-nya cuma 4,3 tahun. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita bisa mengoperasikan pada saat ini pipa tersebut dengan aman. Akan tetapi kita perlu untuk melakukan maintenance atau mitigation untuk mengextend remaining life-nya. Selanjutnya kita bisa dari komparasi dengan previous inspection, di mana terjadi peningkatan korosi dengan depth lebih dari 20%, dari sekitar 3.500 ke 4.600. Kemudian ada peningkatan juga antara maksimum depth dari external corrosion dari 27 ke 33%. Dari sini kita bisa melihat bahwa existing corrosion control kita belum cukup efektif untuk memitigasi dari ancaman korosi pada pipeline tersebut. Nah, apa implikasinya terhadap integrity management? Jadi dari beberapa hal tadi, seperti adanya korosi yang aktif, ada inadequate corrosion protection, ada existing corrosion control kita yang belum efektif untuk memitigate corrosion threat. Dari sini nanti kita akan bisa memodify integrity management kita, yaitu dengan meningkatkan kontrol corrosion kita
kita lakukan frequent monitoring yang lebih besar dan lakukan repair di sini untuk sistem proteksi korosi untuk di risernya. Jadi rekomendasinya adalah yang pertama adalah kita perlu melakukan anomali verifikasi dan repair untuk riser, di mana fokus untuk non-internal corrosion yang kedalaman 33% dari depth. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan corrosion monitoring program kita, terutama untuk daerah yang punya corrosion rate yang tinggi seperti di offshore coal 2 dan onshore. Dengan meningkatkan frekuensi dan monitoring dan mengimplementasikan beberapa teknik seperti monitoring lain seperti corrosion probe, kupon, atau online monitoring system, kita bisa meningkatkan efisiensi dari corrosion monitoring program kita. Yang ketiga adalah mereview dan optimize cathodic processing system untuk entire pipeline. Seperti tadi ada external corrosion yang lumayan tinggi corrosion rate-nya. Yang keempat adalah kita perlu melakukan lagi MFL inline inspection secara yang gunanya untuk melihat apakah enhancement kita terhadap corrosion monitoring program tadi sudah berjalan atau tidak. Jadi direkomendasikan untuk dilakukan September 2028, mengconsider tadi yang remaining life-nya juga semua sudah pendek ya, cuma 4,3 tahun. Yang kelima, kita bisa melakukan comprehensive reassessment terhadap pipanya. Jadi kita kumpulkan semua data tersebut. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan tingkat risk dari pipeline tersebut. Oke, terakhir conclusion. Jadi key finding dari case study ini adalah yang pertama, jadi MFL yang dilakukan di September 2023 tersebut kita menemukan defect sekitar 85.000 dengan sekitar 4.500 liter dan lebih dari 20% dari nominal worthiness, yang mengindikasikan bahwa ada signifikan corrosion activity di pipa tersebut. Untuk fitness for service level 0, level 1 berdasarkan ASME B31G, semua anomali tersebut dalam acceptable limit, jadi pipa kita masih fit untuk beroperasi di maximum allowable operating pressure 4.63 MPa. Yang ketiga, corrosion growth rate analysis dengan menggunakan SHC ini menghasilkan high corrosion rate di beberapa section seperti di riser dan offshore coal 2 dengan maksimum rate 2.088 di riser dan secara kedalaman dan 2.107 untuk corrosion rate secara panjang. Untuk remaining life estimate dari pipa ini adalah 4.3 tahun. Sedangkan yang section lain punya remaining life yang lebih panjang dari 11.5 ke 20 tahun. Perbandingan antara hasil inspeksi 2023 dan 2020 menunjukkan penambahan dari corrosion anomalies. Ini mengindikasikan bahwa existing corrosion control measure kita tidak efektif untuk memprevent korosi tersebut. Nah, selanjutnya apakah MFL dan FFS ini sangat akan punya nilai untuk pipeline integrity? Ya, seperti dilihat tadi, dengan MFL pipeline operator itu akan mendapatkan detail informasi mengenai lokasi, sebaran, dan keparahan dari defect-defect tersebut, sehingga mereka bisa memprioritize maintenance dan repair activities. Sedangkan untuk fitness for service ini akan membantu pipeline operator untuk menentukan apakah pipa ini masih bisa layak untuk beroperasi secara aman atau memerlukan immediate intervention, sehingga pipeline operator bisa mengoptimize maintenance dan repair strateginya dan lebih fokus untuk di
anomali kritikal, sehingga menghindari intervensi yang tidak perlu atau lebih mahal. Terakhir, suggestion untuk riset selanjutnya. Jadi satu itu advanced data analysis teknik. Jadi dengan kecanggihan teknologi sekarang, mungkin data-data MFL itu kita bisa olah lebih cepat dan lebih akurat dengan menggunakan machine learning atau menggunakan artificial intelligence. Yang kedua adalah integration of multiple inspection technology. Saat ini dari case study ini hanya memakai satu hasil inspeksi, yaitu dari MFL. Padahal bukan cuma satu yang bisa menyebabkan, bukan cuma korosi yang bisa mempengaruhi fitness for service. Jadi untuk memperkaya fitness for service itu kita bisa memakai metode-metode lain dan digabungkan, sehingga limitasi dari masing-masing metode itu bisa ditutupi oleh metode yang lain. Yang ketiga, kita perlu melanjutkannya ke risk-based maintenance optimization. Jadi ini akan membantu sekali pipeline operator untuk mendapatkan balance antara keamanan dan cost efektif. Demikian presentasi saya, semoga cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.